Kemudian penjelasan selanjutnya kalau terkait dengan medis, karena orang yang biasa bangun, punya kebiasaan sholat malam di sepertiga malam, biasanya kebiasaannya tidurnya cepat atau lambat? Ya mah, kalau orang sholat malam, biasanya mau tidak mau tidurnya cepat. Ada nggak orang punya kebiasaan sholat malam begadang? Oh, nggak ada ya. Rata-rata yang punya kebiasaan sholat malam, dia tidurnya cepat. Jam 9 dah tidur, atau jam 10 ya. Kalau jam 11 lebih kayaknya enggak ya. Susah bangun. Nah, karena dia punya kebiasaan tidur di awal malam, inilah yang menyehatkan. Dan memang waktu tidur ideal seorang muslim, tidur setelah Isya. Diambil dari hadis, karena Nabi SAW yaqrahu an-nauma qoblal Isya wal haditha ba'dahu. Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelah Isya. Ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat. Lalu ngapain penjelasan ulama tidur? Sehingga waktu ideal tidurnya seorang mukmin adalah setelah Isya tidur, nggak lama-lama. Dan orang yang punya kebiasaan sholat malam, dia tidur cepat, bangunnya mudah. Dan ini yang sesuai, ini yang menyehatkan secara medis. Kenapa? Karena dalam dunia medis, waktu malam, tidur malam adalah waktu yang paling ideal untuk bagi tubuh untuk meregenerasi sel-sel. Jadi kita capek, lelah, letih, sel-selnya udah capek gitu ya, terpapar, rusak, itu diperbaikinya ketika tidur malam. Makanya kalau ada orang begadang, kemudian dia balas tidur siang, kurang, masih lemes, masih kurang fresh. Karena memang Allah sudah jadikan malam itu waktu istirahat yang utama dan waktu tubuh untuk melakukan regenerasi sel. Allah berfirman, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam istirahat dan malam libas, selimut tidur. Nah, dalam ilmu kesehatan, ilmu medis para jamaah sekalian, ini kan waktu malam ya, dari jam 6 sampai jam 5, jam 4. Ini kan waktu di mana tubuh melakukan regenerasi sel ya, perbaikan tubuh ya. Dan ternyata waktu maksimal adalah sepertiga malam. Waktu maksimal untuk tubuh melakukan regenerasi sel itu sepertiga awal malam. Jadi begitu di awal malam ini waktu yang paling cepat untuk regenerasi sel, sepertiga awal malam. Dan dia kecepatannya berkurang ketika sepertiga akhir malam. Nah, sehingga orang yang dia punya kebiasaan sholat malam, berarti kebiasaannya tidur cepat, berarti dia memaksimalkan waktu paling maksimal dan paling cepat untuk regenerasi sel, yaitu sepertiga awal malam. Itu waktu paling maksimal untuk regenerasi sel, perbaikan tubuh sepertiga awal, sepertiga ini. Dan ketika dia bangun sepertiga malam ini, kecepatan sudah menurun sehingga nggak berpengaruh. Sebaliknya para jamaah sekalian, ada orang sepertiga malam awal begadang, baru tidur sepertiga akhir. Kira-kira mana yang lebih fresh, lebih seger? Yang tidur di awal malam. Yang lebih fresh tidur di awal malam, karena itu waktu maksimal untuk perbaikan dan regenerasi tubuh. Dia bangun sepertiga, padahal sebenarnya jam tidurnya sama. Karena yang begadang nanti kan pas habis subuh balas tidur lagi, tapi lemes, beda hasilnya. Yang begadang di awal malam lemes, yang tidur cepat di awal malam seger bangun-bangun. Karena memang tadi secara medis di awal malam waktu maksimal untuk perbaikan dan regenerasi sel. Makanya memang ada kaitannya antara sholat malam dengan korelasinya dengan medis. Yang punya kebiasaan sholat malam, ada kaitan. Nah, sehingga para jamaah sekalian, itu motivasi kita, itu bonus ya. Jadi kalau ditanya kenapa sholat malam, perintah Allah, perintah Rasulnya, pengen jadi orang soleh, sholat malam. Jangan sampai, sekali lagi, seorang muslim sholat malam terakhir kapan? Ramadan kemarin, nggak pernah. Jangan sampai ya. Itu korelasinya dengan dunia medis.
Apalagi dengan kesehatan mental tadi, sholat jadi qurratu ain, tenang, berusaha dekat dengan Allah, sujud, ditambah lagi waktu ketika tahajud kan tenang, sunyi, suaranya bagus, hiruk pikuk nggak ada, ribut-ribut nggak ada. Ini menambah ketenangan. Kalau sudah menambah ketenangan, insya Allah mendukung untuk yang namanya kesehatan mental.